Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan. Sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mungkin ada di antara saudara kita yang tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan alasan sakit atau sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala akibat virus corona. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari virus corona dan mudah-mudahan amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang selalu istiqomah di jalannya, dan mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas beberapa yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, manfaat puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, amalan-amalan di bulan Ramadan. Yang ketiga, hikmah puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya, kita akan membahas puasa di bulan Ramadan. Kenapa Allah memberikan atau mewajibkan kita untuk melaksanakan puasa? Karena agar kita mendapatkan takwa dan kita mendapatkan pahala dan dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ketika kita melaksanakan puasa, maka derajat takwa akan didapatkan kepada kita. Yang selanjutnya, seperti yang sudah kita bahas, bahwa ketika kita melaksanakan puasa, insya Allah selain mendapatkan pahala, akan ada dosa-dosa yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan iman, arti iman di sini adalah meyakini bahwa puasa akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan derajat takwa, wahtisaban, dan mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Insyaallah Allah akan menghapus
dosa-dosa yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas amalan-amalan di bulan Ramadan. Yang pertama, melaksanakan sholat tarawih. Apa manfaatnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melaksanakan qiyam di sini adalah salat tarawih di bulan Ramadan dalam keadaan iman. Iman tadi sudah kita jelaskan bahwa kita percaya akan mendapatkan pahala dari Allah, wahtisaban dan mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, seperti sholat malam berturut-turut sampai waktu fajar. Jadi ketika kita melaksanakan sholat tarawih, apalagi dilaksanakannya secara berjamaah, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan sholat malam berturut-turut sampai waktu fajar. Selanjutnya sahur. Insya Allah ketika kita melaksanakan sahur, maka pahala akan kita dapat sebanyak mungkin. Dan yang kedua, bukan hanya sahur, yaitu membaca istighfar di waktu sahur dengan bunyi astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Boleh mana saja yang kita baca, asalkan kita membaca istighfar di waktu sahur. Selanjutnya, berdoa selama kita melaksanakan puasa. Ketika kita melaksanakan puasa lalu kita berdoa kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Selanjutnya, melaksanakan buka puasa atau takjil atau membatalkan puasa dengan berbuka. Ini juga ada keutamaannya, yaitu salah satu ciri orang yang bahagia ketika kita melaksanakan puasa. Selain berbuka puasa, ada lagi kebahagiaan bagi orang yang melaksanakan puasa, yaitu bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu hikmah puasa di bulan Ramadan. Karena segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita atau segala sesuatu ibadah yang kita laksanakan, maka insya Allah di situ akan ada hikmah yang akan kita dapatkan. Seperti sholat, menyehatkan badan, mempersiapkan fisik. Karena kalau fisiknya kuat, sholat kita harus berdiri. Kalau fisiknya lemah, maka sholatnya sambil duduk. Begitupun dengan zakat. Kalau kita membayar zakat, maka di situ akan ada hikmahnya, yaitu saling berbagi dengan orang yang membutuhkan. Begitupun dengan haji. Selain kesiapan fisik, maka di situ akan ada kesiapan harta, yaitu dengan cara menabung. Nah, berikut kita sampaikan hikmah puasa di bulan Ramadan. 1. Melatih disiplin waktu. Ketika kita melaksanakan waktunya atau menggunakan waktunya dengan baik, maka waktu itu akan sangat bermanfaat. Tetapi sebaliknya, kalau waktu tidak dipergunakan dengan baik, maka waktu itu akan menjadi sia-sia dan menjadi mubadir. Sedangkan mubadir itu adalah saudara setan. Untuk menghasilkan puasa yang tetap fit dan kuat di siang hari, maka tubuh memerlukan istirahat yang cukup. Hal ini membuat kita tidur lebih teratur demi lancarnya puasa, bangun untuk makan sahur, juga melatih kebiasaan untuk bangun lebih pagi lagi. Karena biasanya selain bulan puasa, gak mungkin kita atau jarang sekali kita melaksanakan bangun di pagi hari. Biasanya kadang bangunnya pas waktu subuh atau jam 6, bahkan bisa jadi lebih. Nah, dengan adanya Ramadan, maka kita dibiasakan untuk bangun lebih pagi lagi. Yang kedua, keseimbangan dalam hidup. Pada hakikatnya kita adalah hamba Allah yang diperintahkan
untuk beribadah kepadanya. Namun sayang sekali hanya karena hal duniawi seperti pekerjaan, hawa nafsu dan yang lainnya, kadang kita sering melupakan kewajiban kita. Nah, pada bulan puasa ini kita terlatih kembali untuk mengingat dan melaksanakan seluruh kewajiban tersebut dengan imbalan pahala yang dilipat gandakan. Yang ketiga yaitu mempererat silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diperbanyak rezekinya, maka dia harus melaksanakan silaturahmi. Nah, di dalam Islam ada persaudaraan sesama muslim akan tampak jelas jika berada di bulan Ramadan, terutama silaturahmi ketika di masjid. Karena apa? Di situ ada orang yang memberikan takjil untuk orang yang berpuasa, sholat berjamaah di masjid, baik sholat fardu maupun sholat tarawih, dan di masjid juga lebih sering mendengarkan kajian Islami, i'tikaf, bayar zakat fitrah dan yang lain sebagainya. Maka insya Allah di bulan Ramadan akan lebih banyak dalam melaksanakan silaturahmi. Yang keempat, mengetahui bahwa ibadah memiliki tujuan. Tujuan puasa adalah melatih diri agar dapat menghindari dosa-dosa di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Kalau tujuan ini tercapai, maka puasa kita insya Allah dianggap berhasil. Tetapi jika tujuannya gagal, maka puasa ini tidak ada manfaatnya. Karena kalaupun kita puasa tapi tetap melaksanakan dosa, maka akan ada kekurangan pahala dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, setiap kegiatan mulia merupakan ibadah. Karena langkah kaki menuju masjid adalah ibadah. Menolong orang ibadah, berbuat adil pada manusia juga ibadah. Begitu pula tersenyum pada sesama manusia merupakan ibadah. Sampai membuang duri di jalanan juga ibadah. Sehingga segala sesuatu dapat dijadikan ibadah. Dan insya Allah kita akan terbiasa untuk melaksanakan kebaikan. Apalagi kebaikan ini ketika dilaksanakan di bulan Ramadan, maka ibadah ini akan dilipat gandakan. Yang keenam, berhati-hati dalam berbuat. Artinya kita berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Puasa Ramadan akan sempurna dan tidak sia-sia jika selain menahan lapar dan haus juga kita menghindari keharaman mata, telinga, perkataan dan perbuatan. Latihan ini menimbulkan kemajuan positif bagi kita jika di luar bulan Ramadan kita juga dapat menghindari hal-hal yang menimbulkan dosa seperti menjelek-jelekan orang lain, berkata kotor, sombong, berbohong, dan memandang yang dapat menimbulkan dosa dan yang lainnya. Nah, untuk poin yang ketujuh atau yang terakhir di antara hikmah puasa di bulan Ramadan adalah berlatih lebih sabar dan tabah. Karena bulan Ramadan ini biasanya kita akan dibiasakan menahan sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan. Misalnya marah-marah, berburuk sangka, berbuat fitnah, menjelekkan orang lain dan yang lainnya. Maka di bulan Ramadan kita tidak akan melakukan. Dan kita juga akan dibiasakan untuk melatih sifat sabar atas segala perbuatan orang lain, perbuatan jelek orang lain kepada kita. Misalnya ada orang yang menjelekkan kita, marah-marah terhadap kita, berbuat fitnah kepada kita, menjelekkan kita, tetapi kita tetap sabar karena kita dalam keadaan puasa. Maka dari itu, semoga puasa kali ini walaupun di tengah corona
mudah-mudahan amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari Bapak, sebelum ditutup, bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kalian bisa cek dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Karena bulan Hijriyah yang ada di dalam Al-Qur'an hanya bulan Ramadan. Kalau bulan Muharram, Syawal, Dzulqa'dah dan yang lainnya itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Karena sudah kita ketahui Al-Quran itu akan menjadi penolong di hari kiamat bagi siapa yang membacanya, menghafalnya, dan mengamalkannya. Demikian hikmah yang telah kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.